Ini adalah produk-produk kami dari instalasi riset pengendalian penyakit ikan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Ada vaksin, ada beberapa jenis vaksin, kemudian juga ada 2 jenis probiotik. Yang pertama adalah PON Bioaero. PON itu artinya kolam, jadi ini nanti aplikasinya langsung masuk ke air, langsung masuk ke kolam. Yang kedua adalah GAT Bioaero. Ini adalah GAT artinya usus, jadi ini diperuntukkan untuk probiotik ke saluran cerna. Jadi ini nanti dicampur aplikasinya melalui pakan. Untuk PON Bioaero maupun GAT Bioaero itu mengandung bakteri yang berbeda. Kalau PON Bioaero mengandung Bacillus subtilis yang dia bekerja memang untuk di air. Cara kerja Bacillus subtilis adalah menghambat kerja dari bakteri patogen Aeromonas hydrophila yang memang berada di air. Sedangkan GAT Bioaero itu cara kerjanya yang bekerja adalah Bacillus cereus. Bacillus cereus ini menghambat bakteri patogen yang ada di dalam saluran pencernaan. Probiotik itu mengandung berbagai jenis bakteri. Maksimal itu ada 5 jenis bakteri pada sediaan. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa probiotik itu jenis bakterinya berbeda-beda dan fungsinya berbeda-beda. Jadi jika Bapak Ibu ingin untuk perbaikan saluran cerna, sebaiknya memilih bakteri yang memang bekerja pada saluran cerna. Jangan memilih bakteri yang bekerja pada media budidaya. Jadi harus tahu fungsi dari bakteri tersebut. Tetapi jika tujuannya ingin menyehatkan ikan, maka bisa dipilih probiotik dengan kombinasi bakteri yang memang tujuannya bisa untuk media budidaya, bisa plus bakteri yang untuk antibakterial, plus bakteri yang untuk bekerja di saluran cerna, plus bakteri sebagai imunostimulan. Jadi ada maksimal 5 jenis bakteri yang mempunyai fungsi berbeda-beda yang tujuannya untuk kesehatan ikan. Tetapi kalau tujuan Bapak Ibu untuk mengurangi feses atau ekses dari feses ikan maupun pakan di dalam media budidaya, maka harus memilih bakteri yang memang bekerja pada sebagai bioremediasi. Jadi harus diperhatikan jenis bakteri apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Untuk PON Bioaero ini adalah Bacillus subtilis yang bekerja di air. Bakteri di dalam probiotik ini itu yang kami produksi itu tidak perlu diberikan secara terus-menerus, karena jika diberikan secara terus-menerus itu justru akan mengganggu ekosistem di dalam kolam yang memang sudah terdiri dari bermacam-macam mikroorganisme. Pemberian probiotik hanya diberikan jika diperlukan, terutama jika dalam kondisi kualitas air buruk karena kemungkinan perubahan cuaca yang dapat menimbulkan Aeromonas hydrophila itu berkembang biak lebih cepat. Nah, supaya menghambat pertumbuhan Aeromonas hydrophila, karena Aeromonas hydrophila itu jika berkembang lebih cepat, dia akan membentuk racun, dan racun itulah yang akan membuat ikan kita yang di dalam media budidaya menjadi sakit. Nah, pada kondisi itulah maka perlu diberikan probiotik. Yang probiotik ini di situ akan bekerja untuk menghambat pertumbuhan dari patogen Aeromonas hydrophila. Sehingga jika memang tidak diperlukan lagi, tidak usah diberikan, tetapi diberhentikan. Jadi ini hanya pemberian maksimal selama 2 minggu. Setelah itu boleh dihentikan. Jadi jika kondisi sudah baik, maka tidak memerlukan probiotik lagi. Seharusnya memang pemakaian probiotik seperti itu. Untuk
aplikasi Pon Bio Aero itu ada 2 jenis. Kalau memang ingin hanya langsung diaplikasikan, maka Bapak Ibu bisa mengencerkan terlebih dahulu supaya lebih banyak sehingga mudah untuk dimasukkan di dalam kolam. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin hasil yang lebih baik, di mana bakteri karena sudah lama disimpan di dalam botol, maka supaya bakteri bisa berkembang biak lebih baik, maka Bapak Ibu dapat melakukan fermentasi sendiri dengan mencampur probiotik ditambah dengan molase dan ditambah dengan dedak sebagai bahan energinya, kemudian diberi aerasi untuk oksigen dan kemudian diaduk, bisa dibiarkan selama 2-3 hari, di mana kemungkinan besar bakteri akan tumbuh dan berkembang biak dan menjadi aktif, baru kemudian disebarkan atau diaplikasikan ke kolam. Demikian